Oke, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Mana nih kabarnya? Udah sarapan belum? Alhamdulillah baik, Bapak. Tapi belum sarapan. Kenapa tuh belum sarapan? Siangan, Bapak. Siangan. Buru-buru, Pak. Bentar ya. Ini ketua kelasnya siapa sih? Saya Pak. Disiapkan dulu kalian berdua di awal itu. Baik Pak. Perhatian, juga siap dan tegap sebelum pelajaran. Awalnya kita berdoa menuju kepercayaan suami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dinamika hidrosfer. Sebelum masuk ke materi, coba kalian jawab dulu nih. Menurut kalian dari mana asal air yang biasa kalian minum setiap hari, terus kalian pakai buat mandi itu berasal? Dari Pompa. mata air, pompa air. Dari Oh. dalam tanah, Bapak. Dari pabrik. Oke, betul semua jawabannya. Dari pabrik. Air itu berasal dari berbagai banyak sumber, tapi semuanya terhubung dalam satu sistem besar yang disebut hidrosfer. Apa itu hidrosfer? Hidrosfer itu seluruh lapisan air yang menutupi dunia, termasuk yang terdapat di sungai, danau, air tanah, laut, dan uap air atmosfer, dikenal sebagai hidrosfer. Hidrosfer ini mencakup lautan, sungai, danau, air tanah, uap air, dan juga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Kenapa hidrosfer itu sangat penting bagi kehidupan di bumi? Secara sederhana, tanpa hidrosfer bumi tidak akan menjadi planet yang layak dihuni. Ada 3 alasan utama mengapa hidrosfer itu sangat penting. Yang pertama itu sebagai sumber kehidupan. Air merupakan komponen utama bagi semua makhluk hidup. Tubuh manusia mengandung lebih dari 60% air. Tumbuhan membutuhkan air untuk proses fotosintesis, dan juga hewan memerlukan air untuk metabolisme. Tanpa air, sel tidak bisa bekerja dengan baik, proses biologis tidak berjalan, dan juga tumbuhan tidak ada oksigen. Lalu yang kedua itu sebagai pengatur iklim. Hidrosfer khususnya lautan berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur panas, lalu menyerap panas matahari di daerah khatulistiwa dan mendistribusikan ke wilayah melalui arus laut. Lalu yang ketiga itu sebagai sumber daya alam. Hidrosfer juga menyediakan air yang kita gunakan dalam berbagai kegiatan, contohnya sebagai PLTA, pertanian, industri. Ya, itu aja sih. Oke, Pak. Lalu sekarang kita masuk ke inti materi itu, yaitu siklus hidrologi. Siklus hidrologi itu adalah rangkaian yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus hidrologi itu ada 3 macam. Yang pertama itu siklus hidrologi pendek, yang kedua siklus hidrologi sedang, dan juga yang terakhir siklus hidrologi panjang. Tahapan-tahapannya itu yang pertama itu evaporasi. Bisa dilihat dari gambar ini. Di tahap evaporasi ini air laut dan sungai menguap karena panasnya sinar matahari. Lalu selanjutnya itu tahapan selanjutnya transpirasi. Di transpirasi ini tumbuhan juga melepaskan uap air dari daun-daunnya. Selanjutnya kondensasi. Di kondensasi ini uap air naik ke atmosfer, mendingin dan lalu membentuk menjadi awan. Setelah itu presipitasi. Air jatuh menjadi hujan. Lalu selanjutnya air yang jatuh dari hujan itu jatuh ke permukaan. Nah, dari permukaan ini air tersebut
diserap oleh tanah. Itu tahapannya namanya infiltrasi. Lalu air-air yang jatuh ke permukaan ini tidak semuanya diserap oleh tanah. Ada juga yang mengalir lagi ke laut atau sungai-sungai. Itu namanya runoff. Biar lebih paham lagi kita lihat video YouTube aja. Oke, Pak. Menyuci dan lainnya itu tidak akan terlepas dari yang namanya terus penduduk Indonesia. Dan itu tapi kenapa ya air di bumi kita nggak pernah habis? Dari mana asal air tersebut? Nah, itu semua karena adanya siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Mari kita bahas. Siklus hidrologi atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Secara ringkasnya, air yang ada di bumi menguap menjadi awan, terus turun lagi menjadi hujan. Nah, ini yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama walaupun sebanyak apapun pemakaian manusia. Nah, hal ini akan terjadi terus-menerus loh guys, sampai bumi kita berhenti. Siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada siklus air pendek. Nah, siklus ini merupakan siklus yang paling pendek. Nah, jadi di dalam siklus ini air laut akan mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi di sini adalah proses penguapan air dari laut, danau, sungai, atau permukaan air yang lainnya yang ada di bumi. Nah, kunci utama dari evaporasi ini adalah panas matahari. Nah, kemudian uap air tadi akan mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Nah, apa itu kondensasi? Kondensasi ini adalah berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air hingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Nah, setelah menjadi awan, akhirnya terjadi presipitasi atau disebut dengan hujan. Yang kedua ada siklus air sedang. Nah, kalau di siklus air sedang ini, hujan tidak akan terjadi di laut, tetapi terjadinya di darat. Nah, pada awalnya sama, air akan mengalami evaporasi, kondensasi menjadi awan, dan akhirnya turun hujan. Bedanya sama siklus pendek tadi, kali ini hujan akan turun di darat, jadi bukan di laut. Nah, jadi ketika sudah mengalami kondensasi, awan bisa juga mengalami adveksi. Nah, adveksi ini adalah bergeraknya awan menuju tempat lain dengan bantuan angin. Nah, karena adanya adveksi ini, awan bisa menurunkan hujannya di daratan. Sehingga timbul lagi yang namanya runoff. Nah, runoff ini adalah bergeraknya air di daratan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, air ini akan bergerak mengalir ke laut. Nah, sehingga bisa kembali mengulang siklusnya. Nah, air yang jatuh di darat nggak selalu menjadi runoff, tapi bisa juga mengalami infiltrasi. Nah, infiltrasi ini adalah meresapnya air ke dalam kulit-kulit tanah. Nah, kalau airnya meresap ke dalam tanah, ujung-ujungnya air akan mengalir ke laut, tapi prosesnya bakal lebih lama. Nah, yang ketiga ada siklus panjang. Siklus ini merupakan siklus air yang paling panjang prosesnya. Nah, awalnya sama, air akan mengalami evaporasi dan kondensasi. Tapi kali ini hujannya bukan hujan biasa nih guys, melainkan hujan es. Nah, ini karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang lebih relatif dingin atau kondisi suhu udara di atmosfer saat itu sedang rendah. Nah, nanti setelah musim semi baru deh salju dan esnya mencair, kemudian mengalir ke permukaan bumi dan akhirnya sampai ke laut buat mengulang kembali siklusnya. Nah, inilah pembahasan kita mengenai siklus hidrologi. Semoga bermanfaat. Oke. Nah, dari video tersebut ada yang bisa simpulin isinya? Karena Pak, Coba. video tadi kan menentukan terkait dengan siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi itu ada 3, yang pertama siklus pendek, sedang, sama panjang. Yang membedakannya itu di mana tempat hujannya turun. Kalau misalnya siklus pendek itu dia terjadi evaporasi penguapan dari air laut, terus berubah menjadi kondensasi, lalu presipitasi, tapi tetap di laut. Nah, kalau misalnya siklus sedang itu dia hujannya turun di pemukiman. Jadi setelah turun hujan akan terjadinya runoff, yaitu mengalirnya air laut ke
berupa es. Jadi awannya itu akan terbawa angin dan jatuh ketika suhu udaranya itu semakin dingin. Jadi turunnya itu berupa es, dan es itu ketika musim panas akan mencair menjadi air dan juga akan mengalir ke laut. Oke, tangan dulu dong. Oke, lalu kita ke materi selanjutnya, yaitu masalah pada hidrosfer. Oke, sekarang kita bahas 3 masalah besar yang sedang terjadi pada hidrosfer. Masalah-masalah ini muncul karena aktivitas manusia dan juga perubahan lingkungan. Jika tidak ditangani, dampaknya itu bisa sangat besar bagi kehidupan. Yang pertama itu pencemaran air. Pencemaran air ini terjadi ketika bahan berbahaya masuk ke sungai, danau, atau laut. Contohnya itu limbah pabrik, sampah plastik, dan juga limbah rumah tangga. Akibatnya itu air menjadi keruh dan berbau. Ikan juga pada mati, masyarakat juga nggak bisa menggunakan air dengan aman. Yang kedua itu ada kekurangan air bersih. Meskipun lebih dari 70% permukaan bumi tertutup air, hanya sebagian kecil yang bisa digunakan langsung oleh manusia. Sebagian besar adalah air asin di laut atau air yang tersimpan dalam lapisan es. Lalu yang ketiga itu perubahan iklim. Perubahan iklim ini membuat pola cuaca tidak teratur, berdampak langsung pada hidrosfer karena pola hujan berubah, beberapa daerah kekeringan, daerah lain malah jadi banjir. Cuaca ekstrim juga sering terjadi seperti badai dan juga gelombang tinggi. Perubahan ini menunjukkan bahwa hidrosfer sangat sensitif terhadap aktivitas manusia di darat dan juga atmosfer. Iya. Oke, selanjutnya itu cara menjaga hidrosfer. Yang pertama itu hemat penggunaan air. Yang kedua mengolah limbah sebelum dibuang. Yang ketiga melakukan reboisasi. Lalu yang terakhir tidak membuang sampah sembarangan. Kita masing-masing dapat memainkan peran penting dalam melindungi hidrosfer. Nah, mari kita mulai dengan tindakan kecil seperti menghindari membuang sampah sembarangan dan juga menghemat air. Oke, cukup sekian materi dari saya untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bisa diterima dan juga bermanfaat. Oke. Amin. Terima kasih Bapak. Cacat, Pak. Jalan ya Pak. Pak di luar hujan Pak. Di luar Pak di luar hujan Pak. hati-hati ya Pak. Bapak mau saya payungin nggak Pak? Gak usah. Laptopnya aman ya Pak? Aman. Bapak udah makan